Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum Cinta Kasih. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 29 dan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus bab 12 menampilkan banyak kisah konfrontasi atau pertentangan antara Yesus dengan para petinggi agama Yahudi. Hal ini terjadi karena Yesus bukan salah satu dari lembaga keagamaan resmi yang diakui di Israel. Dan dalam teks hari ini, penulis Injil Markus kembali menampilkan pertentangan antara Yesus dengan seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat yang sudah mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu, kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang, mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Markus bab 12, Yesus sampai 3 kali mendapatkan ujian atau cobaan dari orang-orang Israel. Pertama, Yesus berhadapan dengan beberapa orang Farisi dan orang Herodian untuk menanyakan pendapat Yesus tentang pembayaran pajak kepada Kaisar. Yesus pun menjawab dengan tepat bahwa manusia wajib membayar pajak kepada Kaisar sekaligus persembahan kepada Allah. Kedua, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Jawaban Yesus pun mampu membuat orang Saduki bungkam. Ketiga, seorang ahli Taurat yang hendak menguji Yesus tentang hukum yang paling utama seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini. Yesus pun kembali menjawab dengan lugas
jelas, dan transparan. Yesus juga tidak segan-segan memuji orang Farisi yang mengajukan pertanyaan tersebut. Yesus menilai bahwa orang Farisi ini memiliki kebijaksanaan dalam menanggapi jawaban Yesus. Saudara-saudari terkasih, cinta atau kasih menjadi tema utama yang paling banyak diperbincangkan oleh umat manusia dari masa ke masa. Maka tidak mengherankan jika ada jutaan lagu, film, buku, puisi, surat, atau gambar yang bertema tentang cinta. Hal ini pula yang membedakan manusia dengan robot, komputer, handphone, pesawat, dan lain-lain. Manusia dapat menciptakan robot paling canggih, tetapi robot itu tidak bisa memiliki cinta seperti yang ada dalam diri manusia. Secanggih dan sehebat apapun handphone, tetap tidak bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepada manusia. Dengan kata lain, cinta dan kasih sayang hanya dapat dirasakan dan disalurkan dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Cinta itu juga hanya dapat tersalurkan antara manusia dengan Allah. Sebab antara manusia dengan Allah terjalin relasi dan ketergantungan yang mutlak. Dalam arti tertentu, manusia hanya bisa bahagia jikalau manusia mencintai Allah sebagai sumber cinta. Dan sejak manusia ada dalam kandungan, benih cinta Allah sudah tertanam. Benih cinta itu tidak bisa ditanam di robot, di komputer, laptop, atau smartphone. Saudara-saudari terkasih, hukum cinta kasih menjadi hukum yang paling utama dan pertama, sekaligus menjadi inti pewartaan Yesus. Pewartaan Yesus tentang cinta kasih itu kini dilanjutkan oleh gereja dan kita semua para pengikut Yesus. Namun, hukum cinta kasih yang telah diajarkan oleh Yesus dan dilanjutkan oleh gereja Katolik kini sedang berhadapan dengan hukum kekerasan yang merebak di mana-mana. Di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah dan Irak. Yang terbaru adalah kekerasan di negara Myanmar. Ribuan anak-anak, kaum perempuan dan orang dewasa telah menjadi korban dari bom bunuh diri maupun senjata tajam. Selain itu, munculnya kelompok-kelompok teroris yang memakai cara-cara kekerasan dalam melakukan aksinya. Demikian pula kekerasan-kekerasan yang terjadi di negara kita. Ada pastor dan umat yang dilukai ketika mereka sedang mengikuti misa gereja. Namun, dalam keadaan dunia yang tidak bersahabat dan cenderung mengedepankan kekerasan dan main hakim sendiri, warta cinta kasih harus tetap digemakan dan relevan. Bahkan, ketika kekerasan semakin meningkat, semua pengikut Yesus terpanggil untuk menjadi yang terdepan dalam mengamalkan cinta kasih. Sebab tidak ada cara lain yang lebih baik dalam mengatasi kekerasan selain daripada cinta
kasih. Apakah selama ini kita sudah berusaha melawan hukum kekerasan dengan hukum cinta kasih seperti yang Yesus lakukan dan ajarkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan dan mengamalkan hukum cinta kasih sebagai hukum yang paling utama dalam kehidupan. Curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami semua, supaya kami umat-Mu mampu mengamalkan hukum cinta kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.